Sebetulnya yang hal ini tuh bisa terjadi dimanapun. Jangan salahkan lembaga pendidikannya, tapi salahkan oknumnya. Oknumnya di up harus dikasih hukuman, harus banget karena kan kita juga punya anak yang dipercayakan belajar di pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Oh iya, sih. Waktu itu kan sempat hunting pesantren buat Ya. Anas sama Ina ya. Jadi nggak sih masuk pesantrennya? Jadi, akhirnya jadi juga. Insya Allah hari Sabtu ini tanggal 16 Juli saya dengan istri dan semua anak-anak mengantarkan rekan Raina yang akhirnya mau masuk asrama. Berat banget karena cukup jauh juga di Solo, ya nggak jauh-jauh banget, tapi ya buat saya pribadi agak berat karena belum pernah mempunyai anak yang mondok seperti ini. Jadi per tanggal 16 Juli saya harus berpisah sementara bersama dengan si kembar Rakana Raina. Di Solo pesantrennya apa tuh? Yang waktu itu Di Al-Azhar IBS. Jadi hari Sabtu besok tuh semua orang tua dan semua santri dan santriwatinya tuh dikumpulkan besok gitu. Alasannya kenapa pemilih pesantren itu nggak yang dekat, mungkin di Bandung lah atau? Ya itu anak-anaknya minta, jadi mereka yang survei sendiri, mereka yang mencari tahu, mencari-cari juga kemana, akhirnya yaudah kita survei ke sana, mereka suka. Kita beberapa pondok pesantren kita kunjungi buat alternatif yang, tapi kan yang ngejalanin mereka yang milih, ya kita orang tua mensupport saja. Kalau untuk masalah masuk pesantren, keinginan anaknya sendiri atau dorongan dari orang tua? Ini benar-benar keinginan anaknya sendiri, bahkan jujur nih sayanya sendiri sempat agak menahan-nahan, udahlah gak usah lah, nanti aja SMA lah gitu, atau nanti aja, atau beneran nih gitu, agak ragu-ragu. Tapi justru merekanya yang bersikukuh dan juga niatnya kuat banget. Bahkan saya tuh diceramain sama ustadznya, katanya harus bersyukur ini anaknya yang mau. Biasanya banyaknya tuh orang tuanya yang mau, anaknya nggak mau sampai kabur-kaburan. Ini anaknya yang mau, jadi ya udahlah, ini sesuatu yang baik juga, harus saya support. Kalau menurut mereka berdua, apa sih alasan mereka ingin masuk pesantren? Nggak tahu ya, mereka katanya emang pengen belajar agama lebih dalam lagi, pengen menghafal Al-Quran dan juga pengen mendapatkan suasana belajar baru. Kata mereka sih seperti itu. Jadi ya kebetulan ada temennya juga yang di sana, jadi semangat, ya udahlah. Ini salah satu efek dari kemarin online juga, salah satunya menurut saya, karena saya ngobrol dengan orang pesantrennya juga, katanya pendaftaran di semua pesantren itu di asrama boarding school berlipat-lipat ganda karena anak-anak itu bosen kemarin tuh online di rumah itu mulu kan, maksudnya nggak ada pergaulan. Sementara kok pesantren itu kan udah terisolasi sendiri juga. Jadi ya insya Allah niatnya pun bagus untuk menuntut ilmu agama lebih dalam, ya harus kita support. Insya Allah bisa mengantarkan orang tuanya ke surga, insya Allah. Kalau alasan AA sama istri nge-ACC atau ngizinin mereka, apa tuh? Tidak hanya ini saja, apapun keputusan dari anak selama positif kita harus mensupport selagi kita mampu. Maka ini sebetulnya sih nggak ada alasan untuk menolak keinginan mulia dari si kembar gitu. Jadi ya walaupun saya bercanda atau serius, gak usah lah, entar lagi aja lah gitu. Tapi ya anaknya hebat banget, saya salut, mempunyai pendirian kuat. Jadi ya udah, kita support. Kalau untuk Zaki dan Jalu nanti akan rencana masuk pesantren juga sih? Jalu pas lagi survei dia udah ngomong juga, ntar aku mau juga ya. Aduh, dari 5 anak udah 2 pergi. Nanti mungkin si Jalu, kemudian juga Aisyah juga sebentar lagi juga masuk SMA, kuliah. Aisyah juga mau ke luar negeri kata, tapi alhamdulillah sih kalau Aisyah masih bisa ditahan, akhirnya insya Allah memutuskan mau kuliah di dalam negeri saja di Indonesia. Jaki belum ketahuan. Jadi ya itulah namanya juga hidup, kita punya anak. Suatu saat kita harus ikhlas untuk berpisah dengan anak-anak kita karena mereka sudah memilih untuk hidup sendiri, hidup berumah tangga, nantinya pun akan seperti itu. Tapi ya gue ngerasa terlalu dini, tapi ya udahlah, kita jalanin aja. Ya, dengan banyaknya beberapa akhir-akhir ini nih banyak kasus pelecehan di pondok pesantren Ya. itu gimana ya? Menurut ini nggak sih maksudnya ada pikir ulang untuk maksudnya mengkaji lagi gitu atau memilih pesantren yang lebih selektif lagi? Sebetulnya yang hal ini tuh bisa terjadi dimanapun. Jangan salahkan lembaga pendidikannya, tapi salahkan oknumnya. Oknumnya di up harus dikasih hukuman, harus banget karena kan kita juga
punya anak yang dipercayakan belajar di pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Mau asrama mau enggak ya sama saja. Jadi kembali lagi ke personalnya gitu, dan tidak hanya di lingkungan pesantren saja, sebetulnya di lingkungan sekolah manapun banyak terjadi sebetulnya, bahkan di yang keagamaan yang lain pun ada banyak terjadi, tapi masalahnya ada yang di up, ada yang tidak. Nah ini masalah ini harus di up karena ini adalah membahayakan generasi-generasi berikutnya. Tapi ya di up-nya harus merata seperti itulah. Karena terjadi tidak hanya di satu lingkungan saja, di lingkungan-lingkungan pendidikan yang lainnya pun ada. Dan ini PR untuk kita semuanya. Jadi insya Allah lah kita niatnya juga baik. Kita itu fungsinya kita harus survei, harus mencari tahu tempat anak kita dididik gitu. Tapi nanti kalau Zaki sama Jalu pengen pesantren juga, tetap ngizinin juga tuh. Kehilangan 4 anak untuk jauh gitu. Ya kehilangan tanda kutip ya kehilangan, tapi justru itu mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, mungkin seperti itu. Jadi berbahagia, sejujurnya gue berbahagia, tapi secara manusiawi ya gue sebagai orang tua masih khawatir gitu, itu wajar banget. Kangen dia anaknya. Saya sampai sekarang sedih nggak B aja kata dia gitu, nggak tahu nanti paling yang nangis ya orang tuanya, tapi nanti berapa minggu kemudian anaknya nggak tahu juga sih, tapi mudah-mudahan dikuatkan niatnya, dikuatkan imannya juga. Nanti ngantar berarti sekeluarga ya? Sekeluarga semuanya. Oh jangan dari orang tua buat anak sama Ina apa nih ya? Ya mudah-mudahan kan gini, semua pilihan dalam hidup ini harus bertanggung jawab. Jadi berkali-kali benar ini yakin, oke. Tidak hanya ke Rakana Raina, ke Aisyah juga, ke Jalu, Jaki, saya membiasakan untuk bertanggung jawab dengan apapun pilihan mereka selagi positif. Kalau yang negatif ya sebelum itu juga langsung kita ingatkan. Tapi selagi positif ya kita orang tua kan mendampingi, mengawasi, kemudian mensupport, itu saja. Jam berapa sih ya? Sabtu berangkat pagi? Dari aku hari ini duluan. Ada beberapa kloter pokoknya nanti tanggal 15 malam udah tanggal 16 udah ada di Solo aja semuanya gitu. Oh jadi bertahap gitu ya? Ya beda-beda urusan, tapi yang jelas pas tanggal 16 sudah ada di Solo. Makasih ya.